Nah, setelah membuat sebuah form penjualan dengan desain sederhana ini, maka selanjutnya kita akan masuk ke dalam coding ya. Silakan teman-teman buat ya, mungkin sederhana seperti ini, atau teman-teman punya desain sendiri silahkan ya. Oke, langkah pertama coding yang ingin saya buat yaitu coding untuk menampilkan tanggal dan jam ya. Kita masuk langsung ke bagian coding, yaitu di bagian desain, kemudian view code. Oke, di sini ya, ini ada form 1, atau kita simpan terlebih dahulu form ini, kita simpan ya, yes. Kemudian nama formnya saya ganti menjadi app penjualan. Oke. Nah, ini kita akan bentuk dia menjadi seperti kasir ya, dengan ada scan barcode-nya. Jadi ketika scan barcode dia otomatis langsung masuk ke dalam list box-nya ini ya, atau langsung masuk terhitung ke dalam penjualan. Oke, kita mulai dari tanggal, yaitu label 8, dan jam adalah label 9. Kita mulai dari tanggal terlebih dahulu, label 8 ya. Oke, di bagian general kita ganti form, di sini menjadi form load label 8 titik caption sama dengan dan. Nah, ini untuk perintah menampilkan tanggal. Nah, dia akan tampil tanggal ya. Kita akan format tanggal ini sesuai keinginan kita atau sesuai bentuk. Oke, kita tambahkan format buka kurung, koma, tutup kutip, tutup kurung. Nah, di dalam kutip 2 inilah format yang kita inginkan. Saya ingin menampilkan nama harinya ya. Format untuk hari itu huruf D, D-nya 4 ya, koma, D2 untuk menandakan tanggal 2 angka. Kemudian M besar 4 itu menandakan bulan yang lengkap, dan untuk tahun 4 itu menandakan tahun yang lengkap ya. Jadi kalau kita jalankan, nah hasilnya itu seperti ini ya. Oke, kemudian untuk menampilkan jam itu posisinya berbeda ya. Kita ganti load-nya, yaitu di bagian timer. Di sini timer jam label 9 ya. Oke, jadi label 9 titik caption sama dengan time. Nah, ini untuk menampilkan jam. Kalau kita jalankan dia belum tampil ya. Kita harus mengaktifkan timernya. Property sheet-nya ganti di bagian form. Kemudian kita cari di sini time interval di bagian, saya lupa bagian apa ya. Kita cari saja di sini. Oke, langsung di all saja, saya lupa. Nah, ini dia ya, time interval ganti menjadi 1000. Jadi 1000 itu 1 detik ya. Jadi kalau mau 2 detik artinya 2000 ya. Begitu kelipatannya, kelipatan 1000, atau 500 boleh, artinya 0,5 detik ya. Tapi itu terlalu cepat karena jam itu dia detiknya per detik. Jadi saya ganti menjadi timer intervalnya menjadi 1000. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, dia sudah jalan itu jamnya. Oke. Langkah kedua lagi yang ingin saya lakukan yaitu adalah untuk nama kasir ya. Nah, kasir ini kita sudah membuat, sebenarnya sudah membuat form login. Sebenarnya form login ini digunakan memang untuk kasir, tapi kemarin saya contohkan untuk bagaimana cara membuat form login karena caranya itu sama saja. Oke, sekarang saya akan merubah. Nah, logout ini
saya ganti saja ya eventnya. Nah, ini logout. Ini saya cut saja di sini ya. Saya ganti ke bagian penjualan. Jadi ketika klik menu penjualan, dia akan login kasir seperti itu. Oke, sekali lagi saya hanya memberikan contoh di sini tutorial. Untuk cara mungkin di lapangan berbeda, silahkan teman-teman ya. Nah, dia akan login ketika mengklik tombol penjualan ya. Jadi login ini adalah loginnya si kasir. Nah, di sini ya. Jadi di sini saya akan membuat sebuah variabel public ya. Artinya kita harus membuat sebuah modul. Oke, kita buat dulu modul di sini. Public ID kasir string. Seperti itu. Ini akan menyimpan ID si kasir. Tujuannya nanti ya, karena di tabel jual saya menempatkan di sini ada namanya field ID kasir. Oke, itu tadi nanti fungsi untuk variabel ID kasir. Ya, ini kita close dulu. Oke, nah di bagian penjualan ini tadi ini sudah kita buat publiknya ya. Ini variabel public, artinya semua form bisa menggunakan ID kasir ini. Kemudian kita balik ke penjualan. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menarik data ya. Ketika di form load kita bisa tarik data dari login tadi. Tapi kita juga bisa mengirimkan variabel. Jadi terserah teman-teman mau menggunakan cara yang mana ya. Oke, pertama saya akan mengirimkan langsung nama si kasir ya ke dalam form penjualan ya. Jadi kita harus tandai ini, nama labelnya adalah label 3 untuk nama si kasir ya. Nah, kalau kita untuk mengirimkan langsung ke dalam form penjualan, artinya harus kita edit ini di bagian loginnya ya. Login di sini. Nah, kita di sini kalau dia berhasil kan langsung ini ya. Jadi sebelum formnya close, kita kirimkan dulu. Ketikkan nama formnya, form penjualan titik label 3 titik caption ya, sama dengan rs nama kasir. Ini nama filenya ya. Kita cek lagi apakah benar itu nama filenya adalah kasir. Kita cek di sini. Oke, nama saja ya, tidak pakai kasirnya. Nah, ini cara untuk mengirimnya ya. Coba kita jalankan. Ini kita close dulu semuanya. Oke, nama modulnya biar sekat saja modul 1 ya. Kita coba jalankan menu utama, kemudian kita login dd. Nah, dia masih tampil ke sini ya, karena saya lupa merubahnya. Nah, open formnya ini kita akan buka form penjualannya, yaitu app penjualan ya, seperti itu. Sekarang kita coba menu utamanya penjualan. Nah, ini penjualannya tampilnya tuh di sini ya, karena kita belum mempop up-kannya. Oke, kita close dulu, kita close all dulu. Kita aktifkan pop up penjualan ini. Oke. Form, order, pop up, yes, modal, yes juga.
ya. Modal itu supaya dia tidak bisa kembali ke menu utama sebelum dia close form penjualan ini. Itu fungsi dari modal. Oke, close, simpan, menu utama, penjualan, DD. Nah, ini dia ya. Nanti kita akan buat dia menjadi full screen. Oke. Namanya di sini sudah tampil ya. Ini. Coba kita buat nama kasirnya yang betul-betul ya. Misalkan kasir Bian, passwordnya Bian, nama kasirnya Bian Shop, misalnya seperti itu ya. Oke, kita ke penjualan, Bian login. Nah, ini dia sudah tampil di sini Bian Shop. Oke. Setelah itu kita akan membuat nomor faktur ya. Nomor faktur itu adalah label 2. Oke. Sebelumnya barcode-nya ini saya munculkan dulu ininya. Bordernya saya munculkan dulu ya. Nah, no faktur ada di label 2. Oke. Kita sudah pernah membuat nomor faktur untuk pembelian. Di sini ada kode auto namanya. Nah, ini dia kode auto ya. Ini kita copy saja ya. Di sini ada dim otomatis as integer, kita tambahkan saja nanti di bagian penjualan. Oke. Kita paste di sini, kita tambahkan dim otomatis as integer seperti itu. Select bintang form jual, kita cek lagi tabel jual, no faktur jual ya. Oke, tabel jual ini ganti menjadi jual. PB nya kita ganti misalkan PJ, ini ganti menjadi jual PJ ya. Nah, seperti ini dia ada di label 2. Jadi sini label 2 titik caption ya. Jadi seperti ini formatnya. Kemudian di bagian form load tinggal kita tambahkan kode auto seperti itu ya. Kita jalankan debug. Apakah ada ketinggalan? Oke, dimnya ini ketinggalan, ini dia, lupa ya. Kita pas di sini. Oke, sekarang kita coba jalankan dulu. Oke, kita jalankan lewat sini ya. Bian login. No fakturnya masih belum berganti. Kita cek kembali. Nah, ini dia label 2 titik caption. Oke. Kita close dulu nih semua. Nah, ini dia ya. No fakturnya itu sudah kelihatan, sudah nampak ya. Ya, no fakturnya enggak inilah, biar saja kecil ya. Oke, sudah berhasil. Ini sudah berhasil, nomor faktur sudah berhasil, nama kasir, tanggal, jam, total ini nanti di bagian terakhir. Yang penting pertama adalah kita untuk menginput data ya. Nah, untuk input data itu kita menggunakan yang namanya scan barcode ya. Scan barcode itu akan otomatis nanti tanpa kita harus menekan tombol apapun ya.
Oke, di sini teks 1 ya, saya sudah ganti namanya menjadi teks 1 untuk barcode. Nah, di bagian barcode kita gunakan event, yaitu on key press ataupun on key down. Boleh ya, kita gunakan coba on key press ya. Code builder. Oke. Nah, jika key ASCII sama dengan 13, dan end if. Nah, maksud dari key ASCII 13 ini apa? Artinya ini adalah ketika kita menekan enter ya. Misalkan kita beri pesan dulu, Anda menekan enter. Oke, kita coba dulu apakah berhasil. Kita coba ya. Di sini kita ketik biasa mau. Ketika kita tekan tombol enter, kita menggunakan key press itu tidak berhasil ya, karena saya lupa ada peraturan dari aksesnya ini. Tombol enter adalah merupakan tombol default. Enter dan escape itu merupakan tombol default yang tidak bisa kita lakukan key press ya. Jadi kita di sini menggunakan key down ya, ataupun key up ya. Oke, saya menggunakan key down. Nah, sekarang saya ganti ini key down. Ini saya cut saja, saya paste di sini, tapi key ASCII-nya berubah menjadi key code. Nah, seperti itu ya. Anda menekan tombol enter, kita coba. Misalkan ada barcode nih, langsung scan barcode gitu ya. Nah, ini berhasil Anda menekan enter ya. Oke, seperti ini Anda menekan enter. Tapi memang yang permasalahannya lagi di Microsoft Access, dia tidak bisa fokus nih ke sini. Kita coba gini ya. Ini kita buang, kemudian teks 1 sama dengan kutip-kutip. Nah, ketika kita tekan enter, dia larinya itu ke text box ya. Harusnya itu dia tetap di sini, karena secara logikanya ketika si kasir melakukan scan barcode ke sebuah barang, misalkan seperti ini ya, itu langsung balik ke sini, tapi datanya saja yang masuk ke dalam list box ya. Oke, cara mengatasinya kita buka design view-nya. Nah, klik bagian list box ini, kemudian tab order. Setelah itu di sini ada namanya tab stop, kita ganti menjadi no ya. Sekarang kita coba enter. Nah, dia balik lagi ke sini ya. Oke, seperti itu cara mengatasinya supaya tidak ke bagian list box ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan datanya ke dalam list box ya. Jadi saya buat saja di sini private sub baru, private sub tampil ya. List 4 titik row sorts sama dengan kita ingin menampilkan data apa saja ya. Select, kita akan menampilkan barcode dari tabel jual detail, barcode, kemudian nama barang dari tabel barang, dan menampilkan harga jual ya, tentunya H jual, kemudian quantity jual dari tabel jual detail, KTY jual ya, kemudian total. Oke, ini saya turunin dulu barisnya biar tidak terlalu panjang. Buka kurung, barang H jual dikali dengan quantity ya, jual detail KTY jual, KTY jual.
Nah, seperti ini as total ya. From dari tabel jual detail dan tabel barang. Spasi saya turunin lagi. Where yang menghubungkan antara tabel jual detail dengan barang yaitu barcode ya. Ini relasinya sama dengan barang titik barcode. Nah, ini untuk menampilkan, dan yang akan kita tampilkan itu berdasarkan ini nomor fakturnya, yaitu di label 2 ya. And jual detail titik no faktur jual sama dengan label 2 titik caption. Nah, seperti ini ya. Ini untuk menampilkan. Kemudian di bagian form load kita tambahkan tampil ya, seperti itu. Kita coba jalankan. Nah, di sini akan kita tambahkan lagi ini. Oke, kita tambahkan kolomnya ya. List box ini kolomnya ada 5, kita tambahkan saja 6, kita lebihkan 1 kolom ya. Jualan, desain. Oke, ini tadi ya 6 seperti itu. Nah, 6. Oke, nah baru dia muncul ya. Selanjutnya kita akan melakukan penyimpanan ya. Jadi ketika scan barcode, nah dia akan langsung tersimpan di bawah ini. Oke. Nah, posisinya itu ada di bagian teks 1 key down ya. Nah, ini enter. Nah, di sini kita meletakkan posisi coding untuk penyimpanannya ya. Jadi ini kita copy saja nih biar cepat ya. Kita akan menyimpan 2 tabel sekaligus ya. Jadi jangan sampai terbalik di sini. Kita akan menyimpan pertama untuk jual ya. Jadi kita cek di sini, select bintang from jual where no faktur jual sama dengan label 2 titik caption. Oke. Kalau datanya kosong, artinya kita akan melakukan penyimpanan, yaitu insert into jual. Kita lihat tabel jual yang akan kita simpan, no faktur jual, TGL jual, ID kasir, bayar ya. No faktur jual, TGL jual, ID kasir ya. Oke, itu saja. Bayarnya nanti terakhir. Values saya turunin. No faktur jual terletak di label 2 titik caption. Kemudian tanggal jual, date, dan ID kasir yang sudah kita buatkan variabel publiknya, ID kasir ya. Nah, seperti itu. Jangan lupa di bagian login ditambahkan ID kasir, RS ID kasir seperti ini ya. Jangan sampai lupa ditambahin, karena kalau lupa ID kasirnya menjadi kosong ya. Oke, kemudian selanjutnya
cn titik execute SQL. Kita copy, kita paste di sini. Ini menjadi jual detail. Nah, ya, jual detail no faktur jual N. Ingat, jangan lupa ya. Kenapa menggunakan N? Karena di bagian jual detail itu nomor faktur dan barcode ya. Karena kalau tanpa kita mengecek nomor faktur jualnya, barcode-nya banyak yang sama. Ya, seperti itu. Oke. N barcode sama dengan di teks 1 titik teks. Insert into jual detail no faktur jual barcode dan KTY jual. Barcode KTY jual ya, seperti ini. No faktur jual di label 2, barcode di teks 1, kemudian quantity jual kita isi 1. Oke, karena memang saya tidak ada membuat text box untuk quantity ya, jadi kita tentukan saja quantity-nya 1. Kalau datanya sudah ada, nah kan begitu, SQL sama dengan update jual detail set. Nah, kalau datanya sudah ada, artinya misalkan misalnya dibeli Indomie 2 ya, kemudian dia scan lagi, artinya stoknya quantity-nya bertambah ya. Scan 3 kali maka kuantitinya menjadi 3, seperti itu. Update jual detail set, yang mau kita ubah adalah quantity jual ya, KTY jual sama dengan KTY jual ditambah 1 ya, maka dia akan nambah tuh where. Nah, kalau where-nya ini kita copy saja nih biar nggak panjang. Nah, udah ya, cn titik execute SQL, kemudian jangan lupa tampil supaya dia update. Kita coba. Oke, karena inputan ini berdasarkan juga kita menggunakan ID kasir, jadi kita harus menginputnya memang dari menu utama, harus dari loginnya ya. Bian. Nah, ya, ini dia. Kita coba 1002, enter. Debug request barang. Kita cek dulu di sini apakah ada terjadi kesalahan. Nah, ini kita tambahkan teks karena dia di bagian keydown ya. Sekarang kita coba lagi, enter. Oke, itu dia berhasil ya. 1003, enter. Nah, itu dia masuk. Untuk selanjutnya saya ingin menambahkan total ini, RP ini ya, dia masih 0. Ketika kita masukin nanti dia akan mentotalkan total yang ini. Sekarang kita coba dulu masukin lagi 1002. Nah, ini kan sudah ada 1002 ya, kuantitinya 1. Coba kita masukin sekali lagi. Nah, ini nih dia. Langsung berubah menjadi 2 ya. Jadi karena dia ini memang kasir ya, kita memang harus kalau bisa tuh jangan menggunakan mouse gitu ya. Nah, itu dia ya, 1003. Jadi kuantitinya itu akan langsung bertambah.
Oke, selanjutnya untuk pentotalan ini kita simpan, jangan lupa ini out, ini close dulu semua. Oke, pentotalan kita buat saja privat sub baru di sini, privat sub total jual, misalnya seperti itu ya. Oke, karena saya takut dia bentrok, ini kita copy paste, jadikan menjadi CN2 RS2, SQL nya kita tambah SQL2 seperti itu ya. Nah, sekarang kita copy ini sampai sini saja, kita paste. Oke, select bintang form jual detail. Sekarang barcode-nya ini kita buang dulu. Yang mau kita jumlahkan, kita buka dulu jual detail. Nah, ini dia ya. Satu nomor faktur ini, jadi berdasarkan seperti ini, ada dua, berdasarkan kuantiti jual dengan harga jual. Harga jual itu posisinya di barang, jadi yang perlu kita tampilkan di sini adalah kuantiti jual ya. Kuantiti jual adanya di jual detail, jual detail kuantiti jual ya, koma barang titik H jual. Jadi formnya kita tambahkan satu, form tabel barang. Jangan lupa yang menghubungkannya itu jual detail titik barcode sama dengan barang titik barcode N. Nah, seperti ini, jual detail titik ya. Dia akan mengecek nih. Kita akan lakukan perulangan do while not rs eof. Kalau datanya tidak kosong, lakukan perulangan. Jadi perulangannya itu berada di dalam ini ya. Kita perlu buat lagi variabel dim, variabel untuk menyimpan total ya. Apa kita buat nama variabelnya? Total rupiah s currency. Nah, oke. Sini. Buat dulu di atas ini total rupiah sama dengan 0. Total rupiah sama dengan total rupiah ditambah, buka kurung tutup kurung, ini kayak ini 2 ya, saya lupa, ini jangan lupa 2 CN2 kan kita sudah buat tadi, 2 supaya tidak bentrok ya, 2 sini 2, kasih 2 semua. Oke, jadi di sini RS2 seperti yang di atas, kita jual dikali dengan H jual. Oke, ini RS2, jangan sampai salah ya, ini sudah 2 semua. RS2 move next, jangan lupa move next, kalau ketinggalan dia akan hang, makanya kita simpan dulu, takut hang ya. Oke, masukin di sini total jual. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba jalanin, kita close semua dulu.
1002 enter ya. Oke, ini masih belum muncul ya. Sekarang kita cek dulu posisi codingnya sudah benar apa enggak gitu. Oh iya, di sini di bawah loop saya lupa tambahin, ini nama labelnya label 10. Label 10 titik caption sama dengan total rupiah. Oke. Oke, ini dia. Kita coba lagi. Nah, tuh ya. Sekarang kita akan membuat formatnya. Jadi kalau seperti ini saja kan seperti angka biasa, tidak kelihatan itu menandakan total rupiah. Beri format rp titik spasi dan format koma pagar koma pagar 0 kutip tutup kurung. Oke, seperti ini. Kita close. Kita coba. Satu 1002 enter. Nah, itu dia ya. Dia sudah berformat. 4. Oke. Oke, kita tambahkan perintah untuk full screen-nya secara otomatis di awal ya. Jadi kalau seperti tadi bentuknya kan kurang. Oke. Penjualan, kemudian form load. Mana form load? Nah, di sini kita tambahkan do cmd maximize. Oke, seperti itu saja. Ini untuk full screen ya. Nah, dia akan langsung full screen.